Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauline Stad dari Riau. Ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Memang tadi agak terlambat masuk. Jadi langsung bertanya, Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Jadi tadi sempat terlambat masuk, cuman ada poin tadi dalil tentang tidak boleh mempercayai hal-hal ramalan, dukun dan lain-lain. Sementara saat ini Indonesia ataupun negara di dunia ini banyak hal yang ditampilkan masalah masa depan. Misalnya begini, Indonesia akan terjadi megatrust, gempa di mana-mana. Lalu dalam Al-Quran pun dijelaskan dalil tentang tanda-tanda kiamat, segala macam. Dan banyak sumber-sumber dari Instagram menjelaskan bahwa tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Dan bagaimana Amerika dan Israel ingin berkuasa atas dunia. Dan hal-hal yang seperti itu yang mungkin diprediksikan oleh berbagai macam orang ataupun ahli-ahli. Sehingga ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran ada mirip atau tanda-tanda tersebut menyerupai. Apakah kita sebagai seorang Muslim eh, boleh mempersiapkan hal-hal tersebut? Misalnya disuruh nanti akan terjadi musim panas yang berkepanjangan, jadi kita mempersiapkan diri untuk bekal dan lain-lain. Dan bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita dari hal-hal tersebut, Ustaz. Itu yang pertama. Jadi ada ketakutan sebagai orang tua karena anak masih kecil-kecil, prediksi-prediksi yang seperti itu tentang terjadinya kiamat dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan ini poin ke-8. La tusyrik billah, jangan syirik, jangan persekutukan Allah. Allah tidak boleh diduakan dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, wad-darru yang menolak mudarat, yang mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Adapun kita makan obat itu ikhtiar. Pak dokter, saya sakit, itu ikhtiar dan ikhtiar itu sunnah. Kita disuruh berusaha. Tapi kalau dia yakini obat itulah 100% yang menyembuhkan dia, maka dia musyrik. Dia sudah menduakan Tuhan dengan obat. Nah, ada prediksi bahwa kekuatan di dunia ini sekarang dua. Blok barat Amerika, blok timur Rusia. Lalu kemudian Rusia menghantam Ukraina. Lalu kemudian Amerika menangkap Maduro yang merupakan koalisi dari Rusia dan Cina. Geng Rusia adalah Rusia, Korea Utara, Cina. Melawan geng Amerika. Nanti pada masanya akan perang dunia ketiga. Lalu semua listrik mati. Kalau listrik mati berarti air juga mati. Karena kita pakai air listrik yang mengalirkan air. Maka kalau begitu kita perlu menggali sumur cincin. Itu tidak musyrik. Jadi kalau ada orang menggali sumur cincin sekarang, Ustadz udah gali sumur cincin. Kenapa? Karena nanti Rusia akan perang nuklir dan listrik mati. Gimana Ustadz mau minum air? Air galon habis. Itu tidak musyrik. Itu namanya hukum sebab akibat. Sebab terjadi perang. Tapi kalau gara-gara itu dia lalu stres, galau, depresi. Berarti dia menafikan Tuhan.
Bisa dipahami ya? Kalau sampai nggak ada Tuhan sama sekali, percaya dia kepada prediksi itu, musyrik dia. Tapi kalau itu dianggapnya sebagai ikhtiar, suatu usaha, ya bisa aja terjadi, bisa aja nggak terjadi. Allah Maha Kuasa. Tapi dia tetap berusaha. Nggak ada usaha sama sekali, hanya berserah pasrah. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah namanya. Kalangan fatalistik. Hanya berusaha, nggak ada Tuhan. Qadariyah, Mu'tazilah. Kalangan free action. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita dengar pendapat orang, itu masuk dalam kategori pendapat. Sebagai sebuah pendapat, ya bisa diterima, bisa tidak. Karena hutan sudah gundul, sekarang musim hujan, air tidak bisa ditahan oleh gunung, maka nanti ketika hujan lebat, air ini langsung brol turun, akan terjadi longsor. Logis, masuk akal. Tidak musyrik kita mempercayai ilmu itu. Itu sebuah ilmu, sains. Lalu karena kita percaya, ya kita berhati-hati, kita siap-siap. Pemerintah Belanda mengeluarkan buku khusus untuk masyarakatnya. Bila terjadi nanti begini, langkah antisipasi. Tapi kalau kita yakini, seyakin-yakinnya sampai nggak ada Tuhan, musyrik kita. Bisa kufur, bukan sekedar musyrik, bisa jadi kafir, murtad kita, na'udzubillah. Jadi mendengar, melihat, membaca, menganalisa, mengantisipasi, tapi keputusan terakhirnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala.